Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat semua. Apa kabar? Baik. Ketemu saya lagi dengan Dokter Indonesia ini melalui program 3 hari sebagai kesehatan Curi. Saat ini saya sedang berada di Institut Pendidikan Indonesia bersama dengan Dokter Riza Abbas dari Sarang. Yang kita kali ini akan membicarakan tentang penyakit islam. Seperti yang kita ketahui, penyakit islam ini merupakan penyakit yang sering kita jumpai di sekitar kita, dan tentunya juga kalau dengan penyakit islam yang terpikirkan mungkin menakutkan ya, atau terkadang menyenangkan. Jadi sedikit pemikiran yang serem kalau udah ngomongin tentang kesehatan. Kenapa? Karena penyakit ini bisa menyebabkan kesehatan, bahkan kematian. Nah, yang tertinggi, yang tertinggi, sobat saya semua, mari kita berbicara mengenai dengan pakarnya. Setelah saya ini sudah ada narasumber kita, Dokter Riza Abbas, beliau dari Sarang. Beliau sangat mencintai sekolah kedokterannya di Fakultas Kedokteran Jurusan Universitas Andalas dan melanjutkan pendidikan spesialis sarafnya di Universitas Padjadjaran Bandung. Selamat siang. Selamat siang, Dok. Saya masih dulu nih, jadi tadi udah ngomongin tentang stroke nih, Dok, karena memang stroke ini suatu momok ya buat orang awam itu menakutkan gitu ya, karena memang penyebab kematian terbanyak ya, Dok ya, dan menyebabkan kecacatan. Nah, dari tadi ngomongin stroke, apa itu stroke itu, Dokter? Oh, ya, stroke itu adalah suatu kondisi di mana terjadi gangguan fungsi otak yang terjadi secara mendadak, yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah atau penyumbatan pembuluh darah yang berlangsung lebih dari 24 jam. Kenapa nih stroke tadi kan disebutkan menakutkan? Ya, karena merupakan dia angka kematian tertinggi di Indonesia, mencapai 16%. Jadi di dalam dari 16% yang meninggal itu 1 orang yang 7 orang itu adalah heat stroke. Nah, selain itu juga merupakan angka kecatatan tertinggi di Indonesia, angka kematian ketiga. Di Indonesia angka kematian pertama, di dunia angka kematian ketiga. Jadi stroke ini sobat sehat menyebabkan kematian di Indonesia yang ketiga, tapi faktor kecacatannya yang utama. Pertama. Nah, ini Dok, ada berapa jenis penyakit stroke itu? Secara garis besar stroke itu ada 2. Ada yang penyumbatan, ada yang perdarahan. Jadi stroke ini secara umum ada yang perdarahan yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi, kemudian yang secara umum ya, kemudian yang sumbatan biasanya faktor risiko utamanya tekanan darah tinggi dan diabetes. Nah, stroke ini terbagi 2, perdarahan dan penyumbatan. Yang perdarahan terbagi 2 lagi, perdarahan intracerebral dan subarachnoid bleeding. Kemudian yang penyumbatan terbagi lagi menjadi aterotrombotik dan emboli. Emboli terbagi lagi 2, kardioemboli dan tromboemboli. Ternyata banyak ya jenisnya ya, Dok. Tapi kalau orang awam selalu bilang saya kena sakit stroke ringan, saya kena stroke berat, itu tergantung gejalanya mungkin ya, Dok? Ya, betul. Ada yang namanya stroke ringan, stroke sedang, dan stroke berat. Kalau stroke ringan itu yang namanya TIA,
Jadi dia akan kembali normal dalam kurang dari 24 jam. Disebutnya transient iskemik akut. Nah, itu TIA ini lemah anggota gerak atau mulut mencongnya akan kembali sembuh dalam kurang dari 24 jam. Makanya disebut stroke ringan. Kalau stroke sedang, dia akan berlanjut lebih dari 24 jam. Kalau stroke berat, stroke yang keadaannya pada saat terjadinya terjadi penurunan kesadaran. Nah, stroke ringan ini jangan dianggap sepele juga ya. Stroke ringan ini adalah merupakan warning untuk terjadinya stroke berikutnya. Jadi, stroke ringan, lemas sebelah anggota gerak atau mulut mencong, tiba-tiba 3 jam kemudian sembuh kembali. 3 jam kemudian sembuh kembali, nggak usah ke rumah sakit. Berarti aman ya? Ternyata enggak juga harus ya, dirawat. Harus dirawat karena itu merupakan warning bagi terjadinya stroke yang sebenarnya. Nanti terjadi stroke sedang, mungkin bisa besoknya atau besoknya lagi. Jadi stroke ringan itu harus dirawat. Nah, stroke ringan, kalau stroke ringan itu gejalanya sama, lemah anggota gerak, mulut mencong, bicara rero. Makanya kalau kita melihat ada perubahan suara, kemudian mulut mencong dan kelemahan sebelah anggota gerak. Ya, sebelah gerak itu udah dibilang stroke sebelah anggota gerak, tangan kanan sama tangan. harus mendadak tidak dok ini? Nah, harus terjadi secara mendadak. Secara mendadak. Harus terjadi mendadak. Dan ya itu tadi. Tadinya enggak, taunya jadi mencong. Nah, justru yang ini yang lagi jalan tiba-tiba terjatuh. Ya. Nah, tiba-tiba lemes sebelah tiba-tiba dalam 1 detik. Mendadak ya. Betul. Makanya disebut ya dok. Ya, betul. Betul. Jadi dalam khasnya tadi dikatakan harus terjadi mendadak. Misalnya yang tadi bicaranya pasti jadi adel atau rewok ya dok ya. Yang tadinya tangannya kuat atau ada kelemahan seperti itu. Dan apalagi dok satu lagi tadi dari mulut mencong, bicara adel, ada kelemahan Anggota gerak sebelah. Nah itu harus diingat-ingat ya sobat sehat. Karena memang ini semuanya itu selalu aja ada di sekitar kita yang ternyata itu tuh ternyata stroke seperti itu tuh stroke mungkin ya dok ya seperti itu. Ada nggak dok faktor resiko untuk terjadinya stroke itu seperti apa? Faktor risiko terjadinya stroke itu banyak ya. Ada yang dapat dikondisikan dan ada yang memang nasibnya begitu. Nasibnya begitu berarti nggak bisa dirubah ya dok ya? Kalau yang bisa dikondisikan seperti gaya hidup, seperti apa dok? pola makan, pola minum, pola tidur. Pola tidur sangat berpengaruh. Kemudian aktivitas sehari-hari, cara kerja kita, hidupnya bagaimana, apa yang dimakan dan diminumnya, seperti tadi, sama gimana pikiran kita. Ya, kalau banyak pikiran, kalau yang tidak bisa dirubah seperti ras, keturunan, itu udah nggak bisa dirubah. Keturunan, laki-laki, perempuan. Kalau yang faktor keturunan tadi itu apa mempengaruhi risiko stroke-nya besar dong? Kalau ada pengaruhnya, cuman kita jangan terlalu berpikir untuk keturunan ya. Orang tua saya stroke misalnya. Iya. Waduh, saya takut stroke nih. Iya. Sebenarnya bukan itu yang utama. Kenapa di dalam keluarga kadang-kadang orang tuanya hipertensi, bahwa anaknya hipertensi. Bukan apa-apa, karena mungkin mempunyai kebiasaan yang sama. Misalnya makan asin, orang tuanya asin dari kecil, makan asin terus, ya hipertensi atau kesananya stroke. Gitu. Jadi bukan faktor yang utama lah ya, itu mah bisa dirubah. Ya. Jadi faktor dari kesehatannya sendiri itu seperti penyakit apa dok yang bisa menyebabkan stroke? Ada beberapa penyakit yang utama faktor risiko dari stroke itu adalah hipertensi dan diabetes.
Nah, kemudian ada lagi dislipidemia itu kolesterol dan asam urat ditemukan belakangan. Tapi selain itu juga ada kondisi-kondisi lain yang Seperti apa? menyebabkan stroke. Misalnya kelainan jantung, kelainan ginjal, kelainan darah, dan lain-lain. Itu juga bisa menyebabkan stroke ya dok Tapi ya? secara umum, penyakit yang utama, faktor risiko utama adalah hipertensi dan diabetes. Waduh, hipertensi dan diabetes ya. Ini sobat sehat, jadi ada pertanyaan nih di saya. Kalau misalnya nih ya dok ya, udah punya hipertensi nih, udah punya diabetes, tapi nggak mau nih terkena stroke, gimana nih caranya nih dok? Nah, pertama kalau kita udah mempunyai, apalagi usia ya, rata-rata yang kalau udah hipertensi itu udah usia. Ya, Kita harus menjaga pola makan. pola makan Pola utama. makan kita harus betul, pola tidur dan minum. Dan setelah itu mengontrol pikiran kita. Selain itu juga kita harus check up. Sebelum terjadinya hipertensi nih, sebelum terjadinya diabetes dulu nih, orang sehat. Pada usia dewasa lah, lebih dari 40 tahun, check up bagusnya 6 bulan sekali. Jadi kontrol tekanan darah, itu general check up tuh 6 bulan sekali paling bagus. Sejelek-jeleknya setahun sekali lah. Tapi kalau yang sudah terkena, ya kita harus mengetahui status penyakit kita. Kita ada hipertensi, kita harus tahu dong. Ini hipertensi, harus bagaimana menghadapinya. Harus rutin mungkin ya dok, makan obatnya. Ya, penyakit beda-beda nih. Betul. Hipertensi dan diabetes, gimana cara menghadapinya? Ya kita harus tanya sama dokternya, gimana makan obatnya seperti apa, makan nasinya seperti apa, pola tidurnya gimana, minumnya bagaimana. Ya itu harus dilawan, semua penyakit harus dilawan. Kalau nggak terjadi stroke. Betul. Berarti sobat sehat yang punya hipertensi, Ya, intinya kita harus mengontrol badan kita ya, supaya kontrol rutin ke rumah sakit atau ke puskesmas. Jadi kita bisa mengendalikan di mana di badan kita, di dalam fit seperti apa ya dok ya, seperti itu salah satu ikhtiarnya ya dok ya. Nah, apakah stroke ini bisa terjadi berulang dok? Ya, stroke bisa terjadi berulang ya, terutama yang paling sering itu yang disebabkan oleh jantung. Berikutnya ada lagi yang saya udah pernah kena stroke, wah darah saya mau baik, nggak usah makan obat lagi, nggak usah kontrol lagi. Ternyata terjadi lagi stroke karena dia tidak memakan obat pencegah stroke. Obat pencegah stroke. Jadi sekali stroke harus makan obat tiap hari selamanya. Berarti sobat sehat yang sudah terkena stroke jangan lupa harus senantiasa memakan obatnya yang rutin ya, dari dokter spesialis saraf atau dari paskes terdekat untuk penyakit stroke-nya. Faktor risiko yang harus terkontrol. Betul. Saya punya hipertensi, Ya, dia harus makan obat hipertensi dengan baik. betul. Cara hidupnya harus berubah. Terutama diabetes loh. Diabetes itu berubah cara hidup kita. Semua harus berubah ya, misalnya obsesi kambing. Jadi harus kembali lagi gaya hidup ya, yang ditekankan dokter Akbar itu apapun yang terjadi, kita memiliki penyakit yang memiliki resiko tinggi ke arah stroke seperti tadi diabetes, hipertensi, dan bahkan tadi asam urat juga bisa ya dok ya. Yang penting kita rutin berubah, rutin merubah gaya hidup ke arah pola hidup yang sehat ya, seperti ini. Harus kontrol. Kalau tadi tuh bisa terkena stroke lagi atau stroke ulangan kedua ini seperti apa tuh dok? Dokter belum menjelaskan. Stroke ulang kedua yang sudah saya jelaskan tadi bisa disebut lebih banyak disebabkan oleh jantung ya. Itu harus jantungnya terapi dengan baik. Kemudian yang stroke ulang yang lain jangan sampai terjadi stroke ulang itu. Jadi kita harus makan hidup teratur, makan obat teratur, dan mengontrol gaya hidup, pola hidup kita. Jadi kalau misalnya udah pernah kena stroke, makan obat stroke-nya ya, makan obat hipertensinya ya, gitu ya. Gaya hidup untuk hipertensinya ya, gitu.
Cuman kalau stroke ulang itu kan misalnya lemah gerak sebelah kanan, jadi lemah gerak sebelah kanan. Jadi meningkatkan kecacatan banget gitu. Meningkatkan kecacatan ya dok ya. Usia kita tidak produktif lagi. Jadi angka kesakitannya tinggi, angka kecacatannya tinggi. Jadi pada usia produktif mungkin asalnya dia mungkin bekerja sebagai supir, tiba-tiba stroke jadi nggak bisa kerja. Itu produktivitasnya betul. Kualitas hidup sangat menurun. Itu yang harus kita jaga. Jangan sampai stroke ulang, stroke ya, apalagi stroke ulang. Berat, ya. Udah stroke ulang, dan pasti lebih berat ya dari gejala pertama kali terkena stroke ya dok ya. Jadi kepikiran nih, kalau udah bisa sembuh nggak dok? Ya, sebenarnya stroke ini bisa sembuh. Bisa sembuh. Kita bayangkan aja, kita umpamakan seperti gempa nih. Stroke itu bagaikan gempa. Begitu gempa terjadi kerusakan di rumah-rumah. Mendadak ya dok ya? Ya, kan gempa tuh tiba-tiba malam-malam mendadak, tiba-tiba goyang dan rumah pada rusak. Gempanya berhenti, rusaknya kita benerin. Nah itu juga sama, stroke juga seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya perumpamaannya. Jadi stroke-nya tuh ada masa akut 7-14 hari, ada yang maksimal sampai 28 hari. Setelah itu tinggal ngebenerin kerusakan-kerusakannya yang disebabkan oleh stroke. Tapi stroke-nya sendiri sudah berhenti, sudah tidak stroke lagi. Cuman ya itu kerusakannya kita benerin. Maintenance-nya yang lebih lama. Kalau ada kelemahan anggota gerak, kita harus memotivasi pada pasien untuk menggerakkan tangannya. Jangan dianggap saya stroke seumur hidup, karena lemas mau digerakin nggak akan sembuh gitu. Jadi dia semangatnya ditinggikan. Peran keluarga sangat berarti banget untuk mental pasien yang terkena stroke ini, karena stroke ini sangat mempengaruhi mental kita ya, sangat mempengaruhi mental pasien tersebut. Bila tiba-tiba asalnya dia mandor, misalnya gagal banget, tiba-tiba lemes sebelah, atau tentara lemes banget, tiba-tiba lemes sebelah, kan drop pasti ininya, mentalnya, para keluarganya yang paling penting. Ya, sebuah kejadian mendadak yang dari tadinya kita sehat, tiba-tiba lemes, tiba-tiba nggak bisa berjalan ya dok, ada ya, bahkan ada juga yang tiba-tiba pingsan. Nah itu stroke berat. Itu stroke berat ya dok ya. Nah kalau udah pingsan kayak gitu, biasanya keluarga tuh ada yang di trium-trium dulu, bahasa ini ya. Sampai berkumpul dulu, bukannya masuk ke rumah sakit ya. Bahkan ada yang mencoba kasih air minum tuh dok. Boleh nggak dok kasih air minum? Sebenarnya pada umumnya pada orang yang tidak sadar itu tidak boleh diberi air atau makanan lewat mulut, karena dia akan salah masuk ke paru-paru dan menyebabkan kelainan. Jadi pada orang yang apalagi yang ini stroke, ya kita nggak tahu, mungkin pingsan apa, ya jangan dikasih apa-apa, amankan ke tempat yang aman, bawa ke rumah sakit. Intinya apapun yang terjadi, apakah menyong, apakah tangannya jadi nggak bisa bergerak, atau bahkan pingsan nggak sadarkan diri, secepatnya dibawa ke rumah sakit ya dok ya, seperti itu. Untuk kejadian-kejadian yang dadak ya, seperti itu. Jadi memang faktor keluarga di sini sangat berperan penting dalam manajemen stroke mungkin ya dok ya, karena memang dari awal kita melihat ada kejadian stroke, memang harus segera dibawa ke rumah sakit dan memang harus mendapatkan pertolongan pertamanya itu. Jadi kalau keluarga melihat salah satu anggota keluarganya yang terkena stroke, secepatnya dibawa ke rumah sakit dan tidak boleh dikasih apa-apa dulu, secepatnya aja ya dok ya. Betul sekali. Nah kalau sekarang nih udah dibawa ke rumah sakit ya dok ya, sama pasien dibawa pulang ke rumah, nah itu nanti gimana nih keluarga? Maintenance. Disebutnya maintenance karena masa pemulihan ya sobat sehat ya. Biasanya kita suka melupakan nih
stroke, bawa pulang ke rumah, aduh saya udah stroke nih, pengen tiduran aja, atau gimana nih? Nah, pada pasien stroke ini setelah dirawat biasanya kalau misalnya sadar biasanya 5-7 hari dirawat, biasanya kelemahan anggota gerak sebelah, ada yang bervariasi itu, ada yang lemas sekali dan bisa bergerak sama sekali, ada yang masih bisa bergerak. Itu harus digerakkan sedini mungkin. Biasanya kan dikonsulkan ke dokter spesialis rehab medik. Katanya fisioterapi, ya kita memang bagus fisioterapi, tapi jangan mengandalkan cuma sebulan sekali atau seminggu sekali ya. Kalau datang aja ya bergerak Ya, nah itu justru peran keluarga di sini sangat penting. Jadi pada saat fisioterapi diantar, kemudian perhatikan gimana cara menggerakkan pasien di rumah ini, menggerakkan anggota gerak di mama ini tidak sembarangan, jadi gerak-gerak aja, juga harus terarah. Minta PR kalau gitu ya dok. Boleh nggak dok keluarga pasien minta PR sama dokter rehabilitasi medik untuk apa yang harus dilakukan di rumah mungkin ya dok ya. Jadi faktor keluarga ini sangat memberikan peran penting ya untuk mempercepat pemulihan. Ada lagi stroke yang kadang-kadang ada terjadi dia tidak bisa berbicara, tapi dia mengerti omongan orang. Betul. Jadi apa yang harus dipersiapkan gambar-gambar, makanan, biasanya gambar. Ada juga orang yang nggak bisa bicara, yang bisa bicara tapi nggak nyambung. Ya itu juga ada stroke yang seperti itu. Bicara terus tapi nggak nyambung. Ya. Tapi pengalaman saya beberapa bulan kemudian banyak yang membaik, kembali mengerti. Tapi itulah fasenya ya dok ya, ada waktunya. Keluarga itulah kembali lagi ke keluarga ya. Jangan sampai kasih makan pergi. Iya. Banget ya. Betul. Jadi sebelum ngasih makan ajak ngobrol dulu. Jadi ketahuan nih remonya udah bagus belum. Nah, bisa bicara apa belum? Jadi sobat sehatnya bisa memperhatikannya nanti di rumah yang tadinya dari rumah sakit remo, di rumah harus diajak ngobrol mungkin ya dok ya, sedikit-sedikit. Nah, jadi ternyata sangat kompleks ya, dari mulai kena stroke yang mendadak, dapat gejala, ya, dan pemulihannya juga agak lama ya dok ya. Ini apakah bisa pada usia berapa aja sih dok yang terkena stroke ini dok? Soalnya menakutkan ya, kejadian yang mendadak, udah gitu kecacatannya juga ada gitu ya, seperti tingkat kecacatan di usia tertinggi. Iya, kadang katanya sekarang yang datang ke rumah sakit stroke itu di usia-usia yang muda, yang pada datang bukan yang udah tua tuh, betul tidak dok? Betul. Selain ada usia yang tua juga, usia sudah 50 tahun ke atas gitu ya, karena sudah terjadi hipertensi dan diabetes biasanya itu karena hipertensi dengan meningkatnya usia mengelola aminoas ya. Jadi sekarang yang jadi masalah itu. Ada beberapa jenis seperti stroke yang disebabkan oleh jantung itu adalah banyaknya tekanan darah normal. Tekanan darah normal. Jantung yang menyebabkan terjadinya emboli pindah ke otak dan menyumbat di otak. Itu terjadi pada anak muda. Ada juga untuk anak kecil ya. Untuk anak kecil itu memang ada juga, cuman memang itu ada kelainan jantung biasanya. SD ada masih keterlambatan untuk atletnya itu bisa disebabkan. Maksud saya tadi ya, paling kecil 6 tahun ada. Jenis-jenis stroke yang tadi dokter katakan ya, bagian dari emboli ya dok ya, yang pada penyakit jantung. Nah, ada satu lagi. Apa itu dok? Udah yang minum terlalu banyak. Nah, itu gaya hidup berarti tuh. Hati-hati nih sobat sehat untuk gaya hidup nih. Minum terlalu banyak, mendadak banyak itu alkohol bisa menyebabkan stroke. Jadi stroke yang terjadi pada usia muda itu memang yang pertama dia punya faktor resiko penyakit ya dok ya, saraf jantung ya dok ya, dan memang keduanya gaya hidupnya dia, apakah dia meminum mungkin ya dok ya, seperti itu. Ujung-ujungnya kita gaya hidup harus sehat ya, seperti itu.
Dan untuk ini dok, udah menakutkan banget ya dari tadi ngomonginnya gejala-gejala yang terjadi, kecacatan yang harus direhabilitasi gitu ya dok ya, atau bisa menyebabkan kematian. Bisa nggak dok kita mendeteksi dini gitu, biar nggak terkena stroke? Mendeteksi dini stroke ini seperti apa dok? Bisa, sekarang kan udah zaman canggih ya. Ya. Di Bandung Kiwari ini alat-alat udah canggih semua. Jadi untuk yang mereka ini untuk orang yang masih sehat ya. Ya, untuk yang orang yang masih sehat, ya. tapi dia mempunyai faktor risiko seperti hipertensi atau diabetes. Tapi saya nggak mau terjadi stroke nih. Karena caranya ada pemeriksaan. Ada pemeriksaan untuk melihat semua pembuluh darah. Jadi pemeriksaan itu melihat pembuluh darah di otak. Kalau misalnya akan terjadi Pecah pembuluh darah akan ketahuan. Nanti ditindak duluan nih. Oh, jadi nggak usah jadi stroke ya? Nah, sampai terjadi stroke. Jadi kalau screening itu mungkin ngecek sendiri dulu ya, apa yang kita punya, apakah dengan hipertensi atau apa, diabetes, dan kita juga berobat rutin, dan memang mungkin untuk kedepannya bisa medical check up ya dok ya, yang seperti tadi dokter katakan dengan foto ronsen atau namanya DSA. Digital substrate angiogram. Di sini ada dok? Ada. Di sini sudah siap. Waduh, keren. Kota Bandung udah punya DSA nih ya. Alhamdulillah. Jadi itu ketahuan ya dok, yang tadinya kita adem ayem nih, pengen tahu ada faktor resiko nggak, bisa minta langsung ya dok ya? Resiko kan kita dicek kan. Ya. Medical check up tiap 6 bulan, ketahuan nih udah ada hipertensi atau diabetes, kita harus diterapi dengan baik. Selain obat juga, bukan obat yang utama tapi gaya hidup lagi, kembali ke gaya hidup. Jadi obat-obat makan itu makan yang menjaga membahayakan kita begitu. Obat hipertensi makan tapi dia begadang terus, kan namanya umum ya, jadi tidak sinergis, jadi hasilnya tidak akan efektif gitu saya. Betul. Jadi untuk screeningnya sudah, cara pencegahannya bagaimana nih? Udah screening selesai, kita mencegah nih yang punya faktor resiko, baik bagi yang sehat seperti apa? Mencegah yang sudah saya bicarakan. Ya, kita ulang lagi biar sobat sehatnya sekarang obat dengan baik, misalnya sesuai dengan penyakitnya, makan obat dengan baik sesuai dengan petunjuk dokter. Kemudian daya hidupnya kita harus berubah, dan misalnya malas makan jadi makan tepat waktu sampai 3 kali. Yang biasanya makan asin dulu ganti sama ayam. naik pangkat ya. Tapi asin juga mahal ya dok? Mahal. Tapi memang harus seimbang seperti itu ya. Bukan tidak baik. Kan kalau ikan asin tidak baik memang. Asin penggaramannya yang tinggi. Dalam proses tertentu. Kembali lagi ke isi piringku ya sobat sehat ya. Jadi kita harus apapun yang kita makan itu seimbang, jangan berlebihan, jangan kekurangan. Seperti itu. Jadi semisal gini dok, kalau kembali lagi ke gaya hidup ya, olahraga itu penting. Olahraga sangat penting ya. Ya itu di semua usia sangat penting. Nah pada usia-usia mungkin yang atas, tidak perlu olahraga yang capek-capek. Olahraga yang paling efektif itu adalah jalan kaki 1 jam sehari. 1 jam 1 hari. Main sepeda 1 jam sehari di jalan rata. Ya. Bukan dari sini ke Garut nanti pingsan. Iya, nggak boleh ya dok ya. Baik apa training. aja, training namanya ya. Udah tadi dokter ngomongin DSA nih ya. Apakah ada tindakan pengobatan khusus nggak diberikan? Kalau tadi screening ya. Nah, sekarang mah orang yang datang ke rumah sakit dalam ada tindakan khusus
khususnya kan? Tindakan khusus pada penanganan stroke ada ya. Yang terutama yang sekarang sedang diprogramkan sama pemerintah dan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Pada Jiwa ini. Program in-house training tentang stroke. Ini untuk penanganan stroke hiperakut. Hiperakut berarti sangat cepat ya? Berapa jam? Yang terjadi sangat dini, cepat sekali ya, dan harus ditangani secara cepat, maksudnya gitu. Betul. Bukan sebenarnya cepat, tapi penanganannya cepat. Penanganannya harus sangat cepat ya dok ya? Harus kurang dari 3 jam. Intinya 3 jam. 3 jam sampai 4 jam datang ke rumah sakit, dilakukan screening dengan 45 maksimal 1 jam sudah ditindak, harus ditindak. Jadi ada tindakan ya, tindakan medis yang dilakukan. Jadi kalau tindakan yang progresif mungkin ya ini namanya ya, pada sobat sehat, bila mana ada keluarga atau memang ada tetangga, orang terdekat kita yang terkena stroke, lihat jam, jangan dikasih apa-apa. Secepatnya dibawa ke rumah sakit yang ada dokter spesialis sarafnya, mungkin itu ya dok ya. Nah, dengan tindakan ini malah jadi lebih efektif atau mempercepat penyembuhan atau bagaimana? Tindakan ini sangat bermanfaat sekali ya, sangat efektif, bermanfaat dengan persyaratan-persyaratan tertentu nih, namanya terapi trombolitik, trombusnya dicairkan. Nah ini pada pasien yang cepat pelemahannya, onsetnya jelas, artinya detik pada saat terjadi pelemahan itu jelas. Misalnya lagi jalan tiba-tiba, nah itu detik itu jam berapa sampai ke rumah sakit tidak boleh kurang dari 3 jam, bagus 1 jam, 2 jam bagus. Nanti akan dilakukan pemeriksaannya, screening dari mulai lab, ronsen, CT scan, dan disiapkan obatnya, maksimal 1 jam dilakukan persiapan dan dimasukkan obat trombolysis ini. Nah, kita sudah melakukannya dan alhamdulillah berhasil. Jadi sudah dilakukan. Jadi yang tadinya stroke-nya bisa lama, tadi kan penyembuhannya agak lama ya dok? Bisa lama. Jadi sebentar. Nah, ini datang dengan kekuatan mengangkat sulit, mengangkat sedikit jatuh lagi, sulit nih. Setelah dilakukan ini dia observasi 1 hari di ICU, di HCU, dia udah bisa mengangkat tangan sama seperti kiri dan kanan. Berarti alhamdulillah memang ya, sangat manfaatnya sangat luar biasa, mempercepat ya dan mengurangi kecacatan yang ada dan mengurangi angka kecacatan. Berarti memang wajib diingat lagi, sekali lagi saya ulangi, bila mana sobat sehat ada keluarga, tetangga, siapapun di sekitar kita yang mengalami gejala mendadak, ya dok ya, secepatnya gejala mendadaknya seperti apa? Bicara rero, muka yang lemah, ya dok ya. Ya, jadi secepatnya dibawa ke rumah sakit saja dan sebaiknya di bawah 3 jam sampai 4 jam. Nah, alhamdulillah ya ternyata dengan kecanggihan bisa mengurangi kecacatan ini ya. Insya Allah ya. Penutup nih dok, tips hidup sehat biar terhindar dari stroke. Kita ulangi lagi nih dok. Bagaimana nih tips hidup sehat biar terhindar dari stroke? Sebenarnya hidup sehat ini tidak terhindar dari stroke aja, terhindar dari berbagai penyakit ya. Penyakit ini kita harus hidup teratur, lebih baik ya. Makan sehari 3 kali tepat waktu, pola makan ini jam 7, jam 12, jam 6. Makan teratur, kurang 10 sendok jangan. Untuk orang yang normal ini 10 sendok bagus. Jangan sampai kurang dari 10 sendok. Nah, minum 8 gelas sehari dari pagi sampai maghrib. Pokoknya dalam hidup kita ini 8 gelas sehari. Kemudian pola tidur 7 jam malam, siang setengah jam. Sisanya bahagia. Nah, sisanya membahagiakan diri.
diri. Membahagiakan diri. Artinya membahagiakan diri itu kan kalau kita marah jangan, kalau kita sedih jangan sedih-sedih banget. Kita harus menjaga perasaan kita, jangan tergesa-gesa. Jadi dengan pikiran kita, kalau misalnya ada masalah, kan semua orang pasti ada masalah ya. Kalau ada masalah kita harus sabar, sama ridho, gitu. Menerima ya dok ya. Alhamdulillah. Insya Allah lah, akan terhindar dari berbagai penyakit. Olahraga ya. Olahraga. Jadi baik. Apakah ada pertanyaan dari audiens ataupun dari ini? Silahkan. Gak apa-apa dok, silahkan. Boleh. Izin dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yanto, mohon izin dok karena riwayat bapak saya di usia 59 tahun itu meninggal karena penyakit stroke. Waktunya itu kurang lebih setelah sakit itu 5 tahun sampai meninggal. Emang yang saya perhatikan bapak saya itu memang pola hidupnya emang kurang baik ya, selain dari perokok kuat, juga emang karena mungkin aktivitas yang memaksa untuk bekerja lebih sampai larut malam gitu dok ya. Saya ingin saya tanyakan itu seberapa kuat sih dok pengaruh dari keturunan bagi anak cucunya itu untuk jadi penyakit stroke? Apakah berbanding sama dengan orang yang tidak menjaga pola hidup sehat gitu? Apakah faktor keturunan saya pasti kena stroke gitu dok, tapi saya bisa menjaga pola hidup saya gitu. Saya emang tidak merokok dok gitu. Saya tidak merokok tapi bapak saya merokok. Jadi seberapa kuat itu faktor keturunan untuk terjadi stroke sama yang menjaga pola hidupnya gitu ya. Itu aja mungkin oke. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Kasih dengan bapak siapa? Baik. Pak Yanto. Langsung aja ya. Aja dok. Sebenarnya penyakit keturunan itu di dalam struktur tidak usah dipikirkan ya. Oh ini ayah saya stroke, tadi saya sudah pernah bicara, kalau saya stroke, saya takut stroke nih. Itu kan banyaknya karena bukan dari keturunan, tapi karena kebiasaan yang sama. Kadang-kadang orang nih pada sehat semua, nggak ada yang stroke. Kita nggak tahu 10 keturunan ke atas ada yang stroke kan? Kita makanya jangan selalu berpikiran ke situ. Jadi buat stres sendiri, benar nggak ya? Jadi udah bagus tadi pola hidupnya yang berbeda dengan keluarga yang lain, dengan ayahnya, pertama makan teratur misalnya, gaya hidup, merokok, hindari, apalagi alkoholik bisa menyebabkan stroke akut juga. Dan mengecek ya apakah punya tekanan darah. Nah, faktor risiko utama itu adalah hipertensi dan diabetes. Jadi balik lagi ke pola hidup. Pola hidup Pak Yanto ini sebenarnya udah berbeda dengan ayahnya lah. Cari kerjaan yang siang-siang. Jangan sampai kerja semalam, siang-siang. Enak ya dok ya, karena orang tua udah pernah stroke ya, langsung merubah gaya hidup yang apa yang dilakukan orang tuanya. Kayak tadi dokter bilang, orang tuanya senang makan yang asin-asin ya, anaknya juga ikutan makan asin-asin. Kalau dua-duanya hipertensi. Dulu dikasihnya asin gimana? Masa nggak dimakan? Nah sekarang orang tuanya merokok terus nih. Alhamdulillah Pak Yanto ini saya tidak merokok seperti itu. Hebat aplaus ya buat Pak Yanto ya. Jadi memang memodifikasi gaya hidup itu lebih baik dan memang itu Penting. sangat penting ya dok. Baik, Pak Yanto gimana? Ada tambahan pertanyaan atau masih belum puas? Ya, terima kasih. Baik, audiens yang lain, apakah ada yang bertanya? Oh ada, silahkan menuju podium. Ternyata antusias banget ya dok ya, alhamdulillah. Silahkan. Silakan deh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Masda dari Pamaji. Saya mau bertanya, makanan apa yang bikin saya sakit perut? Saya. Jadi adik cantik yang satu ini bertanya, dok, makanan apa yang bisa menyebabkan penyakit stroke? Gara-gara tadi dokter ngomongin aja asik ini. Bagus tapi benar. Alhamdulillah ya, adiknya itu memperhatikan apa yang kita bicarakan karena memang jadi kepikir ya, udah makan asin tuh. Udah, nah, dok, ayo kamu jawab dulu dok, silahkan. Ya, terima kasih pertanyaannya nih, bagus sekali karena ini sudah menjadi kebiasaan ya, kebiasaan yang dari zaman dulu. Kalau di daerah-daerah yang saya lihat tuh asin tuh nikmat, asin segala macam asin. Seolah-olah lebih murah daripada asin, padahal juga, mahal juga harganya. Cuman itu kebiasaan buruk yang harus kita rubah. Jangan kan sebenarnya kucingnya udah nggak mau tuh makan asin. Nah, sebenarnya makanan-makanan yang bisa menyebabkan stroke ya kan gitu ya. Jadi makan terutama faktor risiko yang stroke itu adalah hipertensi dan diabetes. Jadi hipertensi ini yang banyak makan garam, asin itu jangan jadi kebiasaan. Kita perlu putar, tapi dalam dosis tertentu. Kita seperti tiap hari, sehari 3 kali asin lagi yang kacang, asin deh. Jangan seperti itu. Itu kalau diabetes makan yang terlalu banyak, cuma sekali tapi banyak. Disebutnya porsi tukang gali. Jangan sampai begitu. Lebih baik sekarang sehari 3 kali, tapi cukup. 10-20 sendok cukup. Dan itu keteraturan itu akan insya Allah akan menghindarkan dari berbagai penyakit dengan minum yang baik sampai 18 hari, terutama makanan itu ya yang tadi dipertanyakan itu kan makanan itu terlalu banyak jangan, sedikit jangan. Jadi tepat waktu jam 7, jam 12 sampai jam 6 makannya teratur ke depannya. Jadi kan banyak ya orang-orang yang apalagi pekerja berat ya, kadang-kadang lupa makan. Tiba-tiba kalau udah lapar jam 2 siang makannya setumpuk. Nah itu yang kurang baik ya. Jadi makan seimbang. Sudah jelas. Juga. Makan yang teratur yang penting ya. Ya, ada udah pertanyaannya sudah terjawab belum? Kira-kira. Dan juga faktor risiko diabetes juga kayak seperti manis, coklat terus-terusan sehari 3 kali, jangan juga. Ya, maksudnya bagi-bagi sama temen gitu deh ya. Jangan habis sendiri kalau makan coklat. Ade sehat terus ya. Terima kasih Ade ya. Jadi maksud Pak Dokter Ina ini boleh makan apa aja, tapi dibatasin garamnya, gulanya, gitu. Sesuatu yang berlebihan tidak juga membuat manfaat yang bagus ya dok ya. Terutama pada usia yang dewasa ke atas. Kalau Ade ini ya harus banyak kita makannya. Terima kasih banyak. Terima kasih Ade. Baik, hadirin apa masih ada yang bertanya? Masih ada yang ingin bertanya? Tadi pertanyaan di IG Live sudah kami jawab ya. Apakah stroke bisa disembuhkan? Ya, jawabannya. Bisa disembuhkan, tapi memang gimana variasinya ya. Jadi ya dok ya, karena tadi ada yang ringan,
sedang, dan berat ya dok ya. Kalau berat biasanya ya alhamdulillah kalau udah bangun lagi Perbaikannya cepat. baiknya. Gitu. Dan ada juga nih yang bertanya, apakah lama maksimal apa ini? Apakah berapa lama maksimal waktu untuk membawa pasien ke rumah sakit? Di pertanyaan ijazah. Bagaimana dok? Tadi udah dijawab ya. Sebaiknya sebelum 3 atau 4,5 jam sudah secepatnya dibawa ke rumah sakit dan jangan meminum apapun. Pokoknya cepat aja berangkat ya. Secepatnya terutama diusahakan kurang dari 3 menit, mungkin 3 jam, mungkin bisa diselamatkan kecacatannya. Mudah-mudahan kelemahannya bisa langsung tidak jadi gitu. Betul. Luar biasa itu. Yang tadi tangannya udah kompet, tiba-tiba langsung dapat tindakan di sini ya dok. Iya. Karena memang ada ya dok ya. Sudah. Sudah ada dan alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah. Jadi memang mengurangi kecacatan yang ada ya dok ya. Sangat. Baik. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dari sobat sehat dan pada audiens juga tidak ada pertanyaan. Mungkin kita cukupkan sampai di sini aja ya dok. Terima kasih sudah menjadi narasumber kami dok. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya Dr. Yeni pamit. Sampai ketemu di siaran IG Live selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun dokter. Waalaikumsalam.